Karena sekarang lagi COVID begini, ternyata sayang, survei nih ya, tindak pidana itu semakin Marak. marak, semakin besar tuh. Betul. Karena di zaman COVID ini, di masanya COVID ini, ekonomi masyarakat itu menjadi susah begitu. Tapi aku sebenarnya punya sedikit ide gitu. Kenapa nggak berlakukan otonomi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Bagaimana kesehatan Anda hari ini? Apakah sudah makan dan minum vitamin, minum daya tahan tubuh, minum daya tahan tubuh? Iya, lihat tuh, vitamin banyak banget, obat-obatan apa Iya, segala jadi aku macam. tuh saking ketakutannya karena aku juga sering ke pasar, sering keluar ketemu dengan orang dalam beli-beli apa bahan pokok ya, karena beli beras, beli lauk kan harus keluar tuh. Jadi aku takut. Jadi sekarang Tapi jangan kebanyakan juga, takutnya enggak, nanti ini kena di ginjal. iya. Ini jadi biar kalian juga semangat, tetap harus sehat. Aku aja nih segini aja aku konsumsi. Di antaranya nih aku konsumsi omega 3. Kan katanya bagus omega 3. Yang pertama yang paling penting adalah vitamin C yang 1000, C1000. Aku pakai dari Black Morris. Terus yang omega 3-nya aku pakai 2 ya. Dari Wellness sama dari Sequil. Terus vitamin C-nya juga aku pakai juga dari Nutrimax sama C-Max. Dan kita ini nggak di-endorse ya. Iya, ini hanya untuk sharing aja ini ya. maksudnya apa sih Kare, konsumsi apa kan setiap orang kan mungkin punya produk-produk andalan sendiri ya. Aku pakai Tertinggi ini. Iya, terus ini vitamin E katanya bagus juga untuk ini loh, apa namanya, Kulit. daya tahan tubuh semuanya. Jadi lengkap itu, penderita COVID itu harus ada vitamin C, vitamin D. Terus ini apa? Ini kan bukannya untuk anak Ini nih. vitamin E, ini buat anak-anak aku beli. Ini vitamin E juga yang 400 IU. Kalau ini yang 300 IU. Tuh lengkap, aku saking ketakutannya. Terus ada antibiotik. Terus ada obat sesak. Panadol merah dan biru. Nih juga bagus, ada paracetamol. Ya kan? Lengkap semua. Ini nggak cuma dipajang doang, tapi ini juga diminum. Oh, Nih aku minum. bukan dimakan. Iya dimakan obat apa minum obat sih? Coba, ayo. Nih aku minum ya. Kalau minum itu kan bentuknya Nih. cairan. Aku minum yang omega 3 ya sama vitamin C. Ini vitamin C. Omega 3. Kamu minum. Enggak, udah nanti aku udah minum tadi. Satu. Enggak, udah jangan kena ginjal kalau makan minum kebanyakan. Tadi kan aku udah minum. Tadi kan aku udah minum di Nakal atas. ya. Ya udah pokoknya sehat terus buat kalian semua, dimanapun kalian berada, mau di tas, mau di mobil, itu selalu sedia disinfektan, cuci tangan, masker, hand sanitizer, masker selalu buat sedia. apa? Ya disinfektan buat semprot-semprot mobilnya. Oh iya, betul. Terus kalau ketemu orang disemprot-semprot dulu. Tuh. Terus masker dan vitamin dan obat-obat paracetamol selalu ada di dalam tas gitu. Mengerikan sekali zaman Boleh nggak sekarang. mendisinfektan pelaku mafia tanah? Oh iya, jadi kita sekalian mau ngobrol, Menginformasikan. ya menginformasikan update Ya, jadi terbaru. ini sebenarnya kita baru aja pulang. Betul. Jadi kalau kita lagi nggak ngonten tentang mafia tanah, bukan berarti kasusnya molor ya, tapi tetap gaspol, kita tetap pantau, bukan berarti. Jadi jangan bersantai-santai. Berasumsi. Iya, yang di ujung sana jangan bersantai-santai gitu loh. Gak apa-apa, biarin aja dia bersantai-santai, biar tak ada persiapan apa-apa kan. Oh iya. Jadi Udah ada perkembangan ya, gua sambil kemajuan pakai ya. biar gue bisa sambil nyender ya. Nih, oke. Jadi Perkembangannya perkembangan yang akan kita informasikan kepada teman-teman bahwa ini kita sebenarnya habis baru pulang dari kediamannya Bu Endang. Karena tadi itu baru saja kita melaksanakan pemeriksaan
pengambilan keterangan dari Bu Endang begitu. Ya. Jadi perkembangannya adalah Bu Endang sudah diperiksa, Ya, keterangannya sudah alhamdulillah. diambil, dan alhamdulillahnya dari keterangan yang dirangkum, insya Allah menurut kami selaku praktisi hukum, pakar-pakar hukum, bahwa itu memenuhi unsur pidana. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Dan selain Bu Endang juga, kami juga baru saja mendapatkan informasi bahwa sejumlah saksi juga sudah diperiksa. Sejumlah saksi sudah diperiksa, sejumlah berarti bukan cuma satu saksi ya. Betul. Berarti ada lebih dari satu saksi yang sudah diperiksa. Nah, Artinya berarti sudah akan semakin ada dekat. lagi. Ada lagi? Ada lagi. Next. Saksi-saksi yang lainnya. Coba yang merasa, yang sedang nonton video ini, Iya. apakah mungkin Anda termasuk saksinya? Iya, jangan dakdikdukber. Ya, persiapkan aja jawaban-jawaban yang harus sesuai fakta dong. Nggak boleh ngarang. Jangan ngarang, jangan imajiner. Iya, jangan imajiner. berbohong. Semua itu bukti, fakta, gitu. Semakin berbohong, semakinlah menyedihkan nanti buat Anda. Iya, betul. Dan jangan menghilangkan barang bukti. Iya, betul. Karena kami menduga akan ada oknum atau pihak-pihak yang nanti akan mencoba menghilangkan barang bukti. Betul. Atau mengaburkan. Seperti contohnya begini. Ada informasi, jelas kita dari rekening koran yang kita terima, ya, rekening koran yang kita terima dari Bu Endang, setelah kita cek segala sesuatunya bahwa Ibu Endang menerima nilai uang senilai 1,6 miliar. Total dari saudara BL, terduga pelaku mafia tanah, begitu. Lalu setelah kita cek telusuri ya memang 1,6, sudah tidak lebih, itu kita ubah-ubah sampai kayak manapun nggak mungkin Iya, ada. jadi Lalu tiba-tiba saudara BL menyebutkan bahwa Bu Endang berkewajiban mengembalikan uangnya 3,8 miliar. Wow. Katanya dia sudah memberikan uang tersebut 3,8 miliar kepada Ibu Endang. Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan kita. Yang pertama, apakah Anda mempunyai bukti pembayaran bahwa Anda telah memberikan uang kepada Ibu Endang sebesar 3,8 miliar? Iya. Karena bila mana ada bentuknya kwitansi atau apapun itu, ya, yang Anda tidak bisa buktikan bahwa secara fakta Anda telah menyerahkan uang secara fisiknya kepada Ibu Endang ataupun secara virtualnya, baik itu rekening koran ataupun secara cash, ya, Anda tidak bisa buktikan, maka kami menduga itu ada tindak pidana pemalsuan loh, kwitansi dipalsukan. Apalagi Bu Endang dalam statusnya yang dia tidak bisa melihat, dia tunanetra, bisa saja kami menduga Anda menyodori dia kwitansi untuk ditandatangani. Ini poin nih. Karena saksi sebegitu banyaknya yang telah diperiksa jelas mengatakan bahwa tidak mengetahui ada uang 3,8 miliar yang diberikan Anda, saudara BL selaku terduga, ya, kepada Ibu Endang. Kan begitu. Artinya ini jangan macam-macam, jangan coba-coba. Kalau tiba-tiba kami cek ada kwitansi palsu di sana, kami akan tambahkan pasal, kami akan laporkan kembali pasal 263 pemalsuan. Itu fatal akibatnya, bener ya? Wow. Karena Anda Maksimal, ancaman maksimalnya? Lumayan lah, pemalsuan lah. Yang pasti pasal 266 aja udah ketahuan, maksimal 7 tahun kan. Itu. Nah, intinya jangan coba-coba. Kami akan telusuri, hati-hati. Semakin Anda mengeluarkan kwitansi, itu semakin sure sebenarnya kita. Kita akan cek terus ya. Karena Anda harus buktikan. Ini sekarang tugas Anda nih, buktikan. Lalu kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah bunga dan sebagainya, maka menurut kami itu adalah kebodohan. Menurut kami itu adalah ketololan gitu. Karena Anda berbicara bunga, status perjanjian Anda dengan Bu Endang, aktenya itu adalah PPJB, perjanjian jual beli, bukan perjanjian bunga membunga atau perjanjian hutang pihutang. Ingat itu. Dan Anda bukanlah perbankan. Anda bukanlah bank. Tidak ada izin. Tidak ada izin untuk melakukan penghimpunan dana, kan begitu. Tidak punya izin untuk menghimpun dana. Sehingga kalau kegiatan bank Anda lakukan, bahkan lebih dari bank ya bunganya. Oh, bunganya serem. Melebihi. Kita nggak usah cerita terlalu gimana lah. Intinya kalau Anda melakukan kegiatan perbankan, sementara Anda adalah seorang istilahnya personal gitu ya, perseorangan begitu,
Maka kami menduga Anda juga melanggar undang-undang perbankan dan bisa jadi Anda melakukan praktik bank gelap. Nah, Ada undang-undangnya ada lagi. undang-undangnya lagi. Artinya begini, Saudara BL, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa mohon maaf. Kalau Anda mahal-mahal membayar lawyer, membayar advokat. Tapi kalau advokat Anda tidak bisa menjelaskan hal itu kepada Anda, wow, sayang duitnya. Sayang duitnya. Ini gua ngomong fair-fairan aja. Sayang duitnya. Karena menurut saya, ya, pengacara-pengacara yang baru lulus saja paham tentang hal ini, makanya saya lucu. Gue lucu gitu loh. Kok lawyer yang Anda pakai tidak bisa menjelaskan hal itu gitu. Tapi itu saya nggak mau mencampuri ranah itu ya. Saya cuman khawatir kepada Anda. Saya cuman kasihan kepada Anda kalau sampai Anda rupanya harus mengeluarkan uang banyak untuk lawyer, sementara lawyer tersebut tak bisa membela Anda dengan baik. Ya itu poin yang penting yang Anda harus pahami begitu. Karena di sini doktor hukum saja jelas mengatakan ini telak. Ahli pidana Ahli ya. pidana loh. Langsung. Telak katanya. Kok bisanya lawyer ini tidak melakukan memberikan nasihat yang baik gitu, menyarankan. Bagaimana seharusnya begitu. Nah, gini, lawyer tuh ada dua jenis. Saya ingin sampaikan kepada Saudara BL ya. Lawyer tuh ada dua jenis. Ada lawyer yang tidak ingin menjerumuskan kliennya. Lawyer yang membela kepentingan kliennya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, jiwa dan raganya. Itu disebut lawyer yang memang profesional. Ada lawyer yang sebaliknya gitu. Yang mementingkan egoismenya gitu. Dan dari situ saja saya bisa melihat otomatis lawyer yang hanya mengedepankan egoisnya adalah lawyer yang perlu dipertanyakan kualitas. Gitu ya. Perlu dipertanyakan kualitas gitu. Sehingga saya ingin sampaikan kepada Saudara BL bahwa saya nggak mengatakan bahwa lawyer Anda tidak berkualitas. Bukan, saya nggak mengatakan. Karena masing-masing kualitas itu yang bisa merasakan itu hanyalah Anda selaku klien, begitu ya. Kami tidak berhak untuk menilai. Saya hanya ingin menerangkan, menjelaskan kepada Anda bahwa ada tipe-tipe lawyer yang mana ada lawyer yang berkualitas, ada lawyer yang tak berkualitas. Saya kalau memegang klien, terus saya tahu nih klien saya ada salah, ada celah. Kita nggak usah bicara salah deh, ada celah. Yang akan saya lakukan adalah untuk menyelamatkan klien saya akan mencari jalan yang paling baik tanpa harus klien saya itu masuk nyemplung tuh. Jangan sampai klien saya itu tetapkan sebagai tersangka. Itu yang saya selalu lakukan begitu. Dan alhamdulillahnya banyak orang yang puas dengan kerja saya. Amin. Gitu. Kalau Anda hanya mendengarkan kalimat lawyer, gak apa-apa itu, tenang aja lah. Saya kenal dengan si ini. Gua udah cek tuh. Dia kan, dia kalau bicara, kalau ada lawyer yang mengatakan bahwa tenang, gua kenal dengan ini, silahkan, nggak jadi masalah. Tapi gue sudah cek ya. Ya, gue nggak usah ngomong panjang lebar lah, bahasanya itu aja clue-nya. Gue sudah cek gitu. You must carefully gitu. Jadi Anda harus berhati-hati dalam menentukan sikap gitu. Jangan membuat langkah-langkah bodoh, langkah-langkah yang menurut saya akan menjerumuskan Anda ke dalam lingkaran atau dunia kegelapan gitu. Itu yang saya kadang-kadang khawatir gitu. Jadi harus berpikir jernih. Saya bukan ngomong begitu bukan berharap Anda untuk damai dengan Bu Endang, enggak ya. Saya enggak pernah meminta damai. Ingat, saya enggak pernah meminta damai meskipun Anda berulang kali meminta damai, saya tahu itu. Anda berulang kali meminta damai, saya tidak pernah menanggapi hal itu. Saya ingin sampaikan kepada Anda ya. Meskipun kami masih membuka diri ya. Kami masih membuka diri menerima masukan dari banyak orang, tapi ingin saya sampaikan kami tidak pernah meminta damai. Karena saat ini laporan polisi sudah berkembang, saksi-saksi sudah diperiksa, artinya tahap berikutnya, tahap yang paling menentukan semakin dekat, ingin saya sampaikan itu. Jadi kembali lagi kepada Saudara BL, be careful. Hati-hati dalam menentukan langkah sikap, karena ini pidana. Pidana itu hukumannya bukan hanya sebatas denda, tetapi fisik. Itu
saya ingin sampaikan begitu. Kalau Anda tak mampu, istilahnya lawyer, mungkin Anda punya lawyer yang memberikan saran yang kurang baik dan sebagainya, Anda mungkin bisa lebih jernih menggunakan pikiran Anda, berpikir secara logik aja gitu. Logik. Oh, ini kayaknya iya. Kata Pablo benar juga ya. Nah, itu kan perlu tuh, ya kan? Kata Pablo benar juga. Nah, pastilah gue yakin dari omongan gue ini lo pasti ngerasa dalam hati ya juga. Dalam hati nurani gitu. coba. Karena gue cuma ingin sampaikan gitu. Tenang aja, ini kan perdata. Ya elah, itu udah bahasa. Saya makanya kalau saya ingin sampaikan nih kepada saudara BL, kalau seandainya Anda ketemu ada lawyer, tiba-tiba ngomong, Anda ceritakan case ini, lalu dia mengatakan, ini perdata, kamu kan udah masuk duit kan, udah sekian ya, dalah, itu saya ingin sampaikan. Itu namanya lawyer apa itu? Itu lawyer dengan kualitas terendah di dalam dunia lawyer. Ini gue kasih tahu aja. Terendah, terjerembab, terperosok. Ya, itu yang ingin gue sampaikan tuh. Pasti tuh, itu ada lawyer gitu. Tapi gue nggak menunjuk nama salah satu lawyer. Gue tidak mengarah kepada salah satu. Dan gue nggak mengatakan ini adalah lawyer Anda. Saya nggak tahu tuh lawyer Anda atau bukan. Kan begitu? Ya, saya juga nggak tahu bahwa istilahnya lawyer Anda seperti itu apa tidak. Kan kita nggak tahu. Iya, kan kita nggak tahu. Saya hanya ingin memberikan saran kepada Anda. Kali aja ada lawyer, karena saya tahu lawyer, sifat-sifat lawyer itu saya tahu. Kita lawyer kan. Saya bergaul dengan lawyer. Dan ingin gue kasih tahu ya. Lawyer di Indonesia ini, tak ada yang tak kenal Pablo. Ini poinnya itu. Ya, mudah-mudahan Anda mendapatkan lawyer yang baik lah. Anda mendapatkan lawyer yang bagus, yang benar-benar bisa memberikan Anda jalan keluar begitu ya. Karena hanya orang, ini gue yang nggak, hanya lawyer dengan kapasitas pengetahuan yang tipis lah yang melakukan tindakan itu. Kalau seandainya Anda ketemu dengan orang itu, orang yang seperti itu, yang mengatakan demikian begitu, saya ingin sampaikan kepada Anda, hati-hati, Anda jangan sampai ditipu gitu loh. Anda jangan sampai mengeluarkan biaya yang besar juga. Kasihan, gue kasih tahu. Benar nggak? Daripada Anda ditipu oleh orang-orang yang mengaku dekat dengan Kapolres, dengan si ini, dengan Kapolda, dengan jenderal ini, dengan jenderal itu. Daripada Anda ditipu dengan orang-orang seperti itu, mending uangnya Anda pakai, Anda kasih makan anak yatim, itu poinnya. Tuh. Dan hari ini gue ingin sampaikan. Jenderal bintang 3 pun yang benar-benar Anda kenal, misalnya Anda kenal dengan seorang jenderal bintang 3, Anda lakukan itu, saya tak takut. Kita lihat saja. Ini gue hanya memberitahu. Ya. Ini kalau Pablo udah senyum-senyumnya sambil mata merem-merem begini nih, gue hanya mau nyampaikan begitu tuh, ya, karena gue yakin nih, siapapun anggota Polri, dari yang terendah sampai yang tertinggi, tidak ada lagi keberpihakan. Karena Polri bekerja dengan sangat profesional, modern, dan terpercaya. Ingat itu. Kalau Pablo udah ngomongnya dengan nada yang lembut, paham lah ya. Polri itu bekerja dengan sangat profesional, modern, dan terpercaya. Jadi, Anda kalau bicara tentang mengenal pejabat tinggi Polri dan sebagainya, atau mungkin ada orang yang menawarkan Anda, jangan, kasihan. Ya, kasihan. Nanti jor-joran. Ingat, yang Anda lawan ini adalah hukum. Ada perbuatan di sana, ada tindakan, ada pasal yang dicantumkan di sana, dan ada korban di sana. Ingat, ada korban di sana. Dan yang paling penting adalah pengacaranya adalah Pablo Benua. Gitu. udah panas katanya. Diomongin terus. Iya kan? Tapi ya orang harusnya ngerti lah ya maksudnya ya. Tapi oke lah. Silakan. It's okay. Jadi jaga kesehatan. Nih ada vitamin. Pemeriksaan jadi tetap sehat ya. Tetap sehat. Banyak minum vitamin, semangat. Aduh, sayangnya gue lagi nggak pakai cincin sama jam. Kenapa? Tadi gue mau ajak taruhan. Nanti deh video berikutnya gue akan mainin taruhan deh, ya kan? Kalau seandainya nggak masuk tuh barang, ya kan? Udah kali ya? Udah, oke. Udah cukup ya video kali ini. Besok kita lanjut lagi dengan topik yang lebih menarik pokoknya. Sehat terus, jaga kesehatan. Oke? Sukses selalu. Bye-bye. Lagi nonton ya? Bye.